Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, nikmat, karunia yang telah diberikan kepada kita dan keluarga kita serta bangsa kita. Nikmat sehat, panjang umur, murah rezeki, aman dan damai, jauh dari peperangan, jauh dari musibah, dan jauh dari malapetaka dan bencana. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya dari dahulu hingga akhir masa. Tidak lupa khatib berwasiat takwa kepada diri al-fakir khususnya dan kepada jamaah salat Jumat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Iman dan takwa harus ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib menyitir beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran terhadap konsekuensi kepada diri kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Maka judul membumikan ayat-ayat suci Al-Quran di tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Persoalan pertama yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188, Allah telah berfirman, wala taqulu amwalahum bainahum bil batil wa tudlu biha ila hukami litaqulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun.
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang tidak benar atau berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, suap di sini bukan hanya kepada hakim, tapi kepada atasan, kepada pemerintah, kepada orang-orang yang berkuasa. Penyakit suap dan menyuap harus kita hentikan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat bangsa kita. Karena suap dan menyuap itu akan merongrong tatanan dan sendi-sendi kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan rosi wal muktasi finar, yang nyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Dalam setiap kehidupan suap menyuap itu sudah merajalela. Kalau bukan dari diri kita yang menghentikannya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di Indonesia, di mana lagi? Suap menyuap harus kita hentikan, karena itu merugikan seluruh bangsa Indonesia. Jadi katakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang bodoh jadi pemimpin, yang pintar tersingkirkan karena suap dan menyuap. Allah telah melarang suap dan menyuap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sorotan yang kedua, Allah telah berfirman, wasariku wasariquhu fa'tau aydiyahuma jazaa'am bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penyakit yang kedua yaitu pencurian. Pencurian secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun bahasanya disamarkan dengan koruptor ataupun maaf ataupun bahasa apa saja, intinya nyolong, maling, baik itu di kantor, di pemerintahan, di masyarakat. Maka para maling ini, para koruptor ini harus dipotong kedua tangannya sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Kalau kita membiarkan para maling, para koruptor merajalela, hanya dihukum setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka keluar akan maling lagi. Tapi kalau dipotong tangannya, insya Allah tidak ada koruptor di Indonesia, karena malu kepada masyarakat dan keluarganya. Ada bekasnya, dipotong tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Sorotan yang ketiga, dalam Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 45, Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sini wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apa konsekuensi dari Quran surat Al-Maidah ayat 45? Pembunuh harus dibunuh, tidak dihukum. Kalau pembunuh hanya dihukum, keluar lagi membunuh lagi.
Orang yang mencolok mata orang harus dicolok lagi. Orang yang memukul hidung harus dipukul hidungnya. Pokoknya kisos itu adalah yang setara dalam hukum Islam itu. Mukul dipukul. Membunuh harus dibunuh. Itulah hukum yang adil. Jangan sampai keluarga kita dibunuh, sementara yang membunuh enak-enak ada pengacara, ada hakim yang disuap, yang tidak benar. Kalau hakim yang benar, pengacara yang benar pasti akan menghukum seberat-beratnya, 20 tahun hukuman mati. Tapi kalau hakim yang jadi suap, pengacara yang jadi suap, 5 tahun, 7 tahun dapat remisi, keluar lagi, dan nanti bisa membunuh lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah.